Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 93 sesi Kamis akan mempresentasikan hasil jurnal laporan kami yang berjudul Analisis Simulasi Waktu Antrian Bioskop PT FSC menggunakan software ProModel. Lalu yang akan kita bahas saat ini adalah pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Untuk abstraknya sendiri, yaitu antrian merupakan keadaan yang lumrah dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak masyarakat yang secara bersamaan membutuhkan pelayanan dan kapasitas pelanggan yang datang jumlahnya lebih dari fasilitas pelayanan yang tersedia. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan bioskop FSC, maka perlu dilakukan analisa antrian untuk mencapai kualitas pelayanan yang baik, yaitu dengan cara model simulasi antrian, di mana mengolah dan menganalisa data menggunakan software for model. Tujuan dari studi simulasi pada sistem antrian di bioskop FSC adalah untuk meningkatkan pelayanan penjualan tiket dan fasilitas bioskop pada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan software ProModel, diketahui terdapat antrian yang menyebabkan menumpuknya pembeli yang ingin menonton di bioskop FSC dengan waktu replikasi 1 yaitu 66,72 menit, replikasi 2 yaitu 67,08 menit, dan replikasi 3 66,3 menit. Pada tahap verifikasi dan validasi didapat bahwa H0 ditolak yang artinya ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software ProModel. Sehingga dapat dikatakan dengan menggunakan software ProModel, waktu antrian menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat mengatasi adanya antrian yang panjang. Untuk pendahuluan sendiri, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan bioskop FSC, maka perlu dilakukan analisa antrian untuk mencapai kualitas pelayanan yang baik. Metode antrian merupakan metode matematis yang digunakan ketika kemunculan antrian panjang yang membutuhkan pelayanan. Teori antrian pertama kali ditemukan oleh A.K. Erlang, ahli matematika asal Denmark pada tahun 1913. Metode antrian digunakan untuk mengetahui apakah sistem antrian sudah efektif atau belum. Pada penelitian ini didapatkan solusi sebagai pemecahan masalah yaitu dilakukan dengan cara model simulasi antrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sistem antrian di bioskop FSC melalui simulasi dengan menggunakan software ProModel. Tujuan dari studi simulasi pada sistem antrian di bioskop FSC adalah untuk meningkatkan pelayanan penjualan tiket dan fasilitas bioskop pada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi dan tenaga kerja yang bertugas juga dapat memaksimalkan pekerjaannya. ProModel merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dan seluruh tipe sistem dan ukuran. Untuk metodologi penelitian sendiri, yaitu ada dua cara, yaitu pertama, tahap pengumpulan data, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Selanjutnya, yaitu tahap pengolahan data, di mana disajikan dengan flowchart. Pada tahap pengumpulan data, yaitu ada data pembeli datang, data melihat daftar film, data mengantri, data memesan tiket, data menunggu waktu tayang, dan data memasuki studio. Dapat dilihat dalam tabel berikut, yaitu ada aktivitas pembeli datang dengan rata-rata 2,9, melihat daftar film dengan rata-rata 2, mengantri dengan rata-rata 3,9, memesan tiket dengan rata-rata 1,5, menunggu waktu tayang dengan rata-rata 12, dan memasuki studio dengan rata-rata 20,7. Lalu pada tahap pengolahan data disajikan bentuk flowchart yang dimulai dari kata mulai, lalu studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya ke perumusan masalah, lalu penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, lalu pengumpulan data yang terdiri dari 6 data yang dapat dilihat di gambar, lalu pengolahan data dengan menggunakan software ProModel, lalu verifikasi, lalu bila valid, akan diteruskan ke hasil dan pembahasan dan kesimpulan dan saran lalu selesai. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri, yaitu yang pertama, yaitu verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk menguji kebenaran berdasarkan teori dengan keadaan nyata agar didapatkan hasil yang valid. Adapun hasil running, model yang telah dibuat pada 3 area antrian tersebut valid, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi.
Untuk analisanya, dari verifikasi model didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar. Dengan demikian, dilanjutkan dengan tahap validasi model. Yang pertama dengan menghitung jumlah replikasinya, yaitu ada replikasi 1 dengan total waktu 66,72, replikasi 2 dengan waktu 67,08 menit, dan seterusnya. Lalu didapatkan rata-rata dengan total waktu 66,80 menit, standar deviasinya 1,319, variansinya 1,93 menit. Lalu dilakukan perhitungan dengan N sama dengan 10, N-1 sama dengan 9, confidence levelnya 95%, A-nya sama dengan 5% atau 0,05, maka ZA per 2 didapatkan dari tabel sama dengan 1,96, half width-nya dengan rumus TD kali F kali alpha per 2 dikali S didapatkan hasil 0,9928, betanya sama dengan half width-nya yaitu 0,9928 dan N aksennya sama dengan 2,743 atau dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi, yaitu dengan pelanggan 1 45 menit, pelanggan 2 40 menit, dan pelanggan 3 39 menit. Dan juga hasil output simulasinya dapat dilihat pada tabel. Karena jumlah N1-nya tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk menguji validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesa H0 dikatakan valid jika nilai 0 berada di rentang μ1 sampai μ2. H1 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang tersebut, masing-masing populasi saling bebas dan berdistribusi normal, jumlah sampel pada masing-masing populasi tidak harus sama, dan variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Berikut adalah tabel penentuan validasi dengan perhitungan Welch Confidence Interval yang dapat dilihat pada tabel. Lalu dengan perhitungan tersebut didapatkan DF sama dengan 2,06 atau dibulatkan menjadi 2, maka didapatkan dari tabel distribusi T bawah T kali DF kali alfa per 2 sama dengan 4,3. Lalu untuk perhitungan HW-nya didapatkan hasil 8,003, sehingga confidence intervalnya adalah minus 33,4 lebih kecil sama dengan mu1 dikurangi mu2 lebih kecil sama dengan minus 17,34 sama dengan 1 dikurangi alfa. Untuk analisanya, dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 dikurangi 2. Sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid, artinya ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software for model. Untuk output simulasinya dapat dilihat pada gambar tersebut. Lalu untuk analisa outputnya, dari hasil output pro model yang didapat diketahui bahwa aktivitas mengantri di bioskop FSC memiliki 6 aktivitas, antara lain pembeli datang, melihat daftar film, mengantri di loket, memesan tiket, menunggu waktu tayang, dan memasuki studio. Dari hasil result yang didapat, diketahui bahwa average time in system muncul pada replikasi 1 selama 66,72 menit, replikasi 2 selama 67,08 menit, replikasi 3 selama 66,30 menit. Dan seterusnya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 dikurangi mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Artinya tidak ada perbedaan waktu antara real system dan simulasi hasil output dengan software pro model. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, yaitu berdasarkan hasil output dari software pro model, pembahasan di atas dapat diketahui bahwa ada perbedaan waktu yang menyebabkan terjadinya proses antrian di bioskop FSC pada hasil pembeli datang, melihat daftar film, menantri di loket memesan tiket, menunggu waktu tayang, memasuki studio, dan menonton film. Lalu jumlah aktivitas yaitu 6 dengan waktu replikasi 1 66,72 menit, replikasi 2 67,08 menit, dan replikasi 3 66,3 menit. Pada tahap verifikasi dan validasi didapatkan bahwa perhitungan HW sebesar 8,03 dan H0 ditolak, sehingga didapatkan data yang tidak valid. Artinya ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output. Lalu oleh karena itu, sistem simulasi dengan software pro model sangat tepat digunakan untuk melakukan antrian karena hasil penelitian ini cukup valid dan layak untuk diterapkan di lapangan. Namun untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.
serta membuktikan apakah dengan beberapa metode tersebut bisa menghasilkan output yang sama atau berbeda. Selanjutnya, untuk pengaplikasian dalam software ProModel akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk softwarenya. Ini pertama-tama kita klik file, lalu new. Lalu di sini title-nya diisi terserah. Untuk saya akan mengisi dengan studi kasus kami yaitu Andrian Bioskop FSC. Untuk unitnya ini kita ganti menit. Untuk distance-nya ini kita ganti meter. Lalu oke. Lalu kita klik build, lalu location. Lalu tampilannya seperti ini. Nah, di sini kelompok kami menggunakan studi kasus yaitu Antrian Bioskop. Nah, saya akan melambangkan untuk aktivitas-aktivitasnya menggunakan, untuk aktivitas yang pertama ini saya akan menggunakan inspektor. Klik di sini seperti ini. Kemudian untuk memberi nama, untuk new-nya ini dimatikan dulu, lalu klik AA text. Nah, ini kita bisa geser-geser sesuai dengan kemauan. Lalu ini saya ganti dengan nama pembeli datang. Lalu kemudian di enter. Lalu untuk aktivitas yang kedua, jangan lupa new-nya dihidupkan lagi. Lalu akan saya lambangkan dengan palet untuk aktivitas kedua. Lalu kemudian untuk new dimatikan lagi dan akan saya beri nama melihat daftar film. Di enter, lalu dihidupkan lagi. Untuk aktivitas yang ketiga yaitu saya menggunakan saw. Ini kemudian kita matikan new-nya dan kita beri nama mengantri di loket. Itu. Lalu kita enter lagi. Untuk aktivitas yang keempat saya menggunakan break. Lalu kemudian saya akan memberi nama yaitu memesan tiket. Lalu di enter lagi. Lalu kemudian untuk aktivitas yang kelima saya menggunakan worker. Lalu kita beri nama yaitu menunggu waktu tayang. Lalu untuk aktivitas yang terakhir yaitu saya lambangkan dengan building. Lalu kita beri nama lagi yaitu memasuki studio. Setelah semua sudah terlambangkan oleh grafiknya, ini akan saya lanjutkan dengan build, lalu ke entity. Nah, untuk output dari studi kasus kami yaitu akan saya lambangkan dengan menggunakan operator. Nah, setelah itu bisa diganti nama yaitu menonton film.
Nah, selanjutnya ke build, lalu ke arrival. Nah, di sini akan saya masukkan semua dari aktivitas-aktivitasnya. Yang pertama entity, ini menonton film di OK. Lalu kemudian untuk quantity, untuk location-nya ini untuk beli data, oke. Quantity X-nya ini diisi 1, oke. Untuk occurrence-nya ini kita isi dengan infinity atau dilambangkan dengan INF. Untuk frekuensinya ini juga 1. Lalu setelah itu kita enter lagi untuk entity-nya menonton film, location-nya melihat data film, quantity-nya ini 1. Lalu untuk occurrence-nya ini sama INF, frekuensinya ini 1. Lalu kita enter, ini tetap menonton film, location-nya mengantri di loket, quantity-nya 1, occurrence-nya INF atau infinity, untuk frekuensinya 1. Lalu kemudian kita enter lagi, entity-nya masih sama, menonton film. Untuk location-nya itu memesan tiket. Oke, lalu untuk quantity-nya itu 1, occurrence-nya INF atau infinity, frekuensinya 1. Lalu kita enter, entity-nya masih sama, menonton film, location-nya menunggu waktu tayang. Oke, untuk quantity-nya ini 1, occurrence-nya ini kita isi dengan INF atau infinity, frekuensinya 1. Lalu kita enter, untuk entity-nya sama, location-nya memasuki studio, quantity-nya 1, occurrence-nya INF atau infinity, frekuensinya 1. Lalu setelah itu kita ke build, lalu ke processing. Nah, ini agak sedikit rumit. Yang pertama yaitu kita isi entity, nonton film. Untuk location-nya ini pembeli datang. Untuk output-nya ini menonton film. Lalu destination-nya ini dari pembeli datang itu melihat daftar film, menuju ke daftar film, melihat daftar film. Kita beli daftar film. Untuk move logic-nya ini kita ke started feed yang dilambangkan dengan gambar gunung. Ini kita klik, lalu di sini kita isi dengan menggunakan data yang sudah disediakan atau yang sudah ditetapkan. Ini saya isi data dengan 4, 2, 3, 2, 1, 3, 5, 4, 3, 2. Nah, lalu kita klik auto fit, kita pilih discrete distribution, lalu OK. Lalu kita pilih export. Nah, di sini dapat dilihat untuk aplikasinya ini kita pilih pramodel karena kita sedang menggunakan aplikasi pramodel. Lalu untuk fitted distribution-nya ini kita pilih yang memiliki rank paling tinggi. Nah, di sini yang memiliki rank paling tinggi yaitu binomial, yaitu dengan rank 100. Kita pilih binomial, untuk precision-nya itu 3, kita klik OK. Kita silang. Nah, setelah itu kita pilih gambar palu atau build. Nah, ini kita pilih move forward. Untuk time-nya ini kita paste, lalu klik paste. Kita silang. Kita silang juga. Nah, ini kita enter. Kita ulangi hal yang sama untuk aktivitas yang kedua. Ini menonton film OK, location-nya ini melihat daftar film, output-nya juga sama menonton film, destination-nya dari melihat daftar film ini kita mengantri di loket. Nah, ini udah ada panahnya, jadi ini adalah panah dari urutan-urutan aktivitas untuk antrian di bioskop. Untuk move logic-nya ini sama seperti tadi, kita pilih start feed, kita masukkan datanya. Di sini saya ketik 3, 1, 2, 1, 1, 2, 4, 3,
2, 1, enter. Lalu klik auto fit, display distribution. Oke. Lalu kita ekspor. Kita pilih pramodel. Jika ada hasilnya yang sama, kita pilih yang paling atas, yaitu Poisson. Untuk precisionnya 3, lalu kita klik OK, kita silang, kita minimize, lalu klik build. Ini tetap move for, kita pastekan, lalu klik paste. Lalu kemudian untuk aktivitas yang ketiga, ini tetap menonton film, lalu location-nya mengantri di loket. Lalu untuk output-nya ini nonton film, destination-nya memesan tiket. Lalu move logic, start fit. Lalu ini datanya dimasukkan 5, 4, 3, 2, 3, 5, 4, 4, enter. Lalu klik auto fit, display distribution. Oke, lalu ekspor. Kita pilih tetap pramodel. Lalu untuk kita distribusinya ini binomial karena ini ranknya ada 100, precisionnya 3, klik OK, hilang, minimize, lalu kita klik palu, ini tetap move for. Untuk time-nya kita paste, klik paste, lalu kita silang, ini silang. Kemudian untuk aktivitas yang keempat, intinya tetap menonton film. Untuk location-nya sendiri ini memesan tiket. Lalu kemudian output-nya menonton film, destination-nya dari memesan tiket kita harus menuju ke menunggu waktu tayang. Oke, move logic-nya sama seperti tadi. Kita masukkan datanya yaitu 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, enter. Lalu klik auto fit, discrete distribution, oke. Lalu kita klik export. Kita pilih pramodel. Untuk feature distribusinya ini Poisson karena ranknya 100, precisionnya 3 tetap. Oke, kita silang, kita minimize, lalu klik build. Untuk time-nya ini untuk tab move for, untuk time-nya kita pastekan, lalu klik paste. Setelah itu menuju ke aktivitas selanjutnya, entity, menonton film, location-nya menunggu waktu tayang. Lalu kemudian output-nya juga sama, menonton film, destination, menunggu waktu tayang, memasuki studio. Lalu oke, untuk move logic-nya ini kita ke start fit. Lalu kita masukkan datanya yaitu 12, 13, 10, 11, 14, 10, 12, 11, 13, 14, enter. Lalu sama seperti tadi auto fit, discrete distribution, oke. Lalu ke export. Untuk start fit-nya ini pramodel, lalu ini binomial, precision 3, oke. Silang. Lalu kita ke build sama seperti move for, untuk time kita pastekan, lalu klik paste. Lalu selanjutnya di enter, entity-nya sama menonton film. Untuk location-nya memasuki studio, output-nya menonton film, destination-nya exit. Oke, lalu ke move logic, ke start fit. Lalu kita masukkan data yang terakhir yaitu 20, 18, 19, 22, 23, 20, 21, 22, 19, enter, lalu auto fit, discrete distribution, oke. Lalu export.
kita pilih start fit, ini promodel, lalu binomial, precision yang 3, lalu kita klik OK, hilang, minimize, lalu kita klik build. Ini kita tetap move for. Untuk time-nya ini kita pastekan yang tadi, klik kanan, lalu kita klik paste, silang, ini silang. Setelah itu masuk ke simulation. Ini kita akan merunning data, tapi klik simulation dulu, lalu setelah itu ke option, lalu setelah itu untuk rantainya ini kita ganti 8 karena di sini kita menetapkan bahwa satu hari bekerja itu selama 8 jam. Untuk number of application-nya ini kita ganti 10, lalu klik OK. Lalu setelah itu simulation, ini kita run. Oke. Ini saya beri nama seperti tadi, yaitu Antrian Bioskop FSC. Nah, save. Nah, untuk mempercepat run-nya ini bisa kita tarik sampai ke sini. Dia akan berjalan hingga run ke 10. Nah, jika sudah terdapat tulisan seperti ini, berarti running yang kita lakukan telah sukses. Kita klik yes. Kita tunggu sebentar. Nah, ini untuk skenario-nya kita tetap normal run. Untuk replication-nya ini kita pilih all, lalu OK. Nah, lalu kita lihat di entity activity. Ini untuk hasil runningan dari studi kasus kita, yaitu Antrian di Bioskop FSC. Bisa dilihat untuk average time in sistemnya ini nonton film untuk application 1 66,67, application 2 67,08, application 3 67,51, application 4 67,82, application 5 64,49, application 6 68,82, application 7 65,1, application 8 67,39, application 9 yaitu 68,50, dan application 10 yaitu 66,00. Lalu untuk hasil dari programnya yaitu digambarkan seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 93. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.